Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Yang kita muliakan dan semoga dimuliakan oleh Allah Ta'ala Bapak Ketua Pengurus Masjid Ar-Rahim, yang kita muliakan dan semoga dimuliakan oleh Allah Ta'ala Imam Masjid Ar-Rahim, Bapak RW, orang tua kami, tokoh-tokoh masyarakat, bersama seluruh jamaah, tamu-tamu Allah yang berbahagia. Terlebih dahulu mari kita bersyukur dan memuji Allah Ta'ala dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai malam ini kita masih sehat walafiat, masih dapat beribadah, salat fardu maghrib berjamaah, duduk di majlis ilmu insyaallah menjelang isya. Semoga rangkaian ibadah kita ini diterima oleh Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita ucapkan pula salawat dan salam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita mohonkan kepada Allah Ta'ala semoga selalu dicurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan banyaknya kita bersolawat, semoga syafaatnya dengan izin Allah Ta'ala kita peroleh di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin, kaum muslimat, tamu-tamu Allah yang mulia, malam ini malam yang ke-23, kita berada di bulan Zulhijjah di tahun 1444 Hijriah. Seminggu lagi maka kita akan bertemu dengan tahun baru Islam 1445 Hijriah jika umur panjang dan Allah izinkan. Jemaah tamu-tamu Allah yang mulia, tanggal 10 Zulhijjah kemarin kita merayakan hari raya Idul Adha. Oleh kita orang Indonesia disebut juga dengan hari raya kurban. Karena sudah hampir setengah bulan, tentu daging-daging kurban yang ada di kulkas itu sudah menipis. Mungkin sudah habis. Tapi ada dua hal yang tak boleh menipis, apalagi habis, lebih tak boleh lagi. Yang pertama yaitu semangat untuk beribadah. Itu tak boleh menipis. Habis lebih tak boleh lagi. Karena sekarang ini kita masih di bulan-bulan haram. Bulan haram itu kan kita tahu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Nanti bulan 7 bulan Rajab. Bulan haram ini kalau kita beribadah, Allah beri balasan pahala berlipat-lipat. Kesempatan untuk memburu pahala itu masih ada 37 hari ke depan. Semangatlah, apabila kita beribadah, Allah beri pahala berlipat-lipat dibandingkan bulan-bulan yang lain. Yang kedua, yang tak boleh habis, menipis saja tak boleh. Apa itu? Semangat kita untuk menjadikan Ibrahim sebagai suri tauladan. Ini tak boleh habis. Jemaah tamu-tamu Allah yang mulia, menjelang datang tahun baru Islam 1445 Hijriah, semangat Ibrahim ini bisa kita jadikan sebagai bekal.
Dalam Al-Quran Allah berfirman, surah Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dalam ayat ini Allah jelaskan Nabi Muhammad itu adalah uswatun hasanah. Ternyata di samping Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ibrahim alaihi salam juga uswatun hasanah. Apa ayatnya? Al-Mumtahanah ayat 4. Allah berfirman, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sungguh ada suri tauladan yang baik bagimu pada diri Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengannya. Jadi Nabi Muhammad uswatun hasanah, Nabi Ibrahim juga uswatun hasanah. Jadi kita mencontoh Ibrahim bukan hanya satu hari, tanggal 10 Zulhijjah, tapi setiap hari. Sampai kapan? Sampai hari terakhir kita hidup di dunia ini. Makanya selagi hidup kita, dua nabi ini kita terus menerus menyebut namanya. Supaya apa? Supaya kita tak lupa. Kapan kita sebut? Di tasyahud akhir dalam solat kita. 4 kali nama Nabi Muhammad, 4 kali pula nama Nabi Ibrahim. Siang malam berapa kali totalnya? 20 kali nama Nabi Muhammad, 20 kali pula nama Nabi Ibrahim alaihissalam. Jemaah tamu-tamu Allah yang mulia. Maka sekali lagi semangat Ibrahim menjelang tahun baru Islam menjadi modal buat kita. Lalu apa yang kita contoh pada Ibrahim? Yang pertama, keyakinan Ibrahim dalam berdoa. Ibrahim kalau berdoa, yakinnya supaya Allah kabulkan, itu yakin tingkat tinggi. Tak ada keraguan-raguan sedikit pun di dalam hati Ibrahim. Mungkin menurut manusia biasa tak masuk akal, bagi Ibrahim masuk akal. Bagi manusia biasa mustahil, bagi Ibrahim tak ada istilah mustahil. Begitulah yakinnya Ibrahim kepada Allah lewat doa-doanya. Saya semoga tak termasuk jemaah, tapi mungkin juga ada jemaah seperti saya. Kita kadang-kadang belum berdoa, udah hilang yakin kita. Kabul atau tidak nanti. Udah tertanya-tanya dalam hati, udah ragu-ragu hati kita. Padahal tangan belum diangkat, doa belum dimulai. Keraguan sudah datang menyerang. Kadang-kadang kita layani pula keraguan itu. Bahkan lebih dahsyat lagi, kita kadang-kadang bukan sekedar ragu, tapi menuduh Allah dengan tuduhan yang bukan-bukan. Apa maknanya? Kita suuzon ke Allah. Kita buruk sangka ke Allah. Kayaknya Allah tak kabulkan ini. Maka kalau ada kita punya penyakit hati seperti ini, ragu-ragu ke Allah, kurang keyakinan kita, Ibrahim paling pas untuk dijadikan tauladan. Kita nak bacakan doa-doa Ibrahim malam ini, yang mungkin menurut kita mustahil, tapi tidak bagi Ibrahim. Yang menurut kita tak masuk akal, tapi tidak bagi Ibrahim. Apa itu? Satu, doa Ibrahim meminta anak. Ibrahim ketika berdoa meminta anak kepada Allah, bukan usia sedang-sedang mudanya, tapi sudah sangat tua. Kita tak bercerita ketika dia minta anak saat beristrikan Hajar. Karena kalau Hajar gadis dapat anak masuk akal. Kita bercerita dengan istrinya Sarah. Apa doa Ibrahim ketika minta anak dalam usia yang sudah sangat tua itu? Allah abadikan dalam Al-Quran. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, kasih aku anak yang saleh. Berapa umur Ibrahim waktu itu? 100 tahun. Berarti udah kakek-kakek. Berapa umur Sarah ketika itu? Tentu dekat-dekat umur Ibrahim. Sekitar 95 tahun. Berarti sudah nenek-nenek. Apa yang dia minta di usia yang sudah kakek, apa yang dia minta di usia istri sudah nenek,
minta anak. Kalau kita sudah 30 tahun menikah, berdoa siang malam tak dapat juga anak, berubah doa kita. Kita tak akan minta anak lagi, minta bini baru. Saya yakin itu. Udah 30 tahun menikah, tak kasih anak. Ya Allah, kasih anak ya Allah. Udah 30 tahun ya Allah, tolonglah ya Allah. Kalau memang istriku tak bisa melahirkan ya Allah, bini barulah ya Allah. Itu kalau kita. Tapi tidak dengan Ibrahim. Lalu Pak Ustaz, Ibrahim beristrikan Hajar itu keinginan Ibrahim tu? Enggak. Sarah yang nyuruh. Tak terlintas sedikit pun di hati Ibrahim nak menikah dengan Hajar. Tak terlintas. Cuma Sarah terlintas sama dia. Beda istri kita sekarang. Awak terlintas, dia tak terlintas. Awak dah lama terlintas itu dah, dia tak terlintas. Kembali kepada Sarah. Pada suatu malam, bertamulah malaikat ke rumah Nabi Ibrahim. Datangnya malam-malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pintu dibuka, tamu pun datang. Tamu datang tengah malam. Ibrahim ini terkenal seorang nabi yang paling pandai melayani tamu. Maka mengapa Ibrahim di tengah malam itu menyembelih seekor sapi untuk melayani tamu yang datang tengah malam? Awak kalau tamu datang bukan bantai sapi, telur mata sapi. Kadang-kadang mak ayah datang dari kampung, telur mata sapi. Kawannya telur dadar. Telur juga baru. Ibrahim, tamu datang tengah malam tu dia bantai sapi. Tentu masak istri Ibrahim malam itu Pak Ustaz, ya masaklah. Setelah dimasakkan sapi tadi, dihidangkan, tapi tamu tadi tak mau makan, tak mau minum. Malam itu tamu tu tak mau tidur. Apa kata Ibrahim? Tak lapar kalian? Tak haus kalian? Kemudian itu tak kantuk mata kalian? Apa kata tamu tersebut? Wahai Ibrahim, kami ini bukan manusia, tapi malaikat. Pantaslah tak makan, tak minum, tak tidur. Karena malaikat tidak makan, tidak minum, tidak tidur. Lalu mengapa malaikat malam-malam datang bertamu ke rumah Ibrahim? Karena malaikat malam itu akan pergi ke negeri Sodom, yang di situ Lut menjadi nabi, untuk menghancurkan kaum LGBT. Di samping itu, mengapa datang malaikat? Ingin kasih tahu kalau doa Ibrahim ini akan Allah kabulkan. Artinya Sarah akan hamil, lalu nanti bakal akan melahirkan. Mendengar berita ini, terkejut Sarah. Allah abadikan dalam Al-Quran. A'alidu, aku akan melahirkan. Anak ajuz, saya ni udah sangat tua, nenek. Wahaza ba'li syaikha, suamiku lebih tua lagi. Kalau nanti aku hamil lalu melahirkan, inna hadza la syai'un ajib. Ini betul-betul luar biasa. Tapi tak ada yang susah. Bagi Allah semua mudah. Singkat cerita, Sarah hamil, lengkap kandungan tadi 9 bulan kurang lebih, lahirlah anak Ishak alaihissalam. Viral waktu itu Pak Ustaz? Tak tahu saya. Entah viral, entah tidak, entahlah. Tapi kalau zaman sekarang ada nenek hamil, viral itu. Cuma waktu itu entah ada istilah viral, entah tidak, wallahu alam. Mungkin tak ada, kerana HP belum punya. Berapa umur Ibrahim waktu itu? 100. Berapa umur Sarah? Kurang lebih 95 tahun. Yakin Ibrahim, buah keyakinannya, Allah berikan anak. Kalau Ismail lahirnya kapan Pak Ustaz? Umur Ibrahim 86 tahun. Berapa jarak umur Ishak dengan Ismail? 14 tahun. Setelah dapat Ishak,
13 tahun sebelumnya Ismail, bersyukur Ibrahim kepada Allah. Allah abadikan juga dalam Al-Quran. Apa bunyi syukur Ibrahim? Alhamdulillahillazi wahabali alal kibari Ismaila wa Ishaq. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku di usiaku yang sudah sangat tua ini anak, yaitu Ismail dan Ishak. Maka saya ajak jemaah, termasuk saya, kita semua punya hajat, kita semua punya keinginan, sampaikan ke Allah, Allah Ta'ala akan kabulkan. Yakinlah, usah ragu-ragu, usah tuduh Allah dengan tuduhan su'uzon. Allah kabulkan. Ud'uni astajib lakum. Jemaah, doa Nabi Ibrahim yang berikutnya. Kaum muslimin, kaum muslimat, kita cerita Ismail dan Hajar sekarang. Diletakkanlah Hajar dan Ismail di lembah. Lembah itu tak ada tanda-tanda kehidupan. Tak ada air, tak ada tanam-tanaman. Tak ada manusia walau seorang, tak ada bangunan walau satu tiang. Dengarkan apa doa Ibrahim di lembah itu. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram rabbana liyuqimus shalah faj'al afidatan minan nas tahwa ilaihim warzuqhum minas samarat la'allahum yashkurun. Mengapa Ibrahim meletakkan Hajar dan Ismail di lembah yang tak ada tanam-tanaman, di samping rumah Allah yang mulia? Ka'bah maksudnya di sini, tapi waktu itu belum dibangun. Lalu apa doa Ibrahim yang berikutnya? Ya Allah, jadikan hati manusia nanti cenderung untuk datang ke situ. Beri ya Allah penduduknya rezeki dari buah-buahan. Di mana Ibrahim berdoa waktu itu? Di kota besar? Enggak. Di tanah subur, menghijau, banyak pepohonan? Enggak. Di lembah. Tapi apa doanya di lembah itu? Jadikan hati orang cenderung untuk datang ke sini ya Allah. Beri rezeki penduduknya dari buah-buahan. Ini keyakinan level tinggi nih jemaah. Ini keyakinan tingkat tinggi ini. Allah kabulkan Pak Ustaz. Allah kabulkan. Bahkan apalagi doa Nabi Ibrahim di lembah itu, Rabbi ja'al hadza baladan amina. Jadikan negeri ini nanti ya Allah negeri yang aman. Kaum muslimin, kaum muslimat, Allah kabulkan, Allah kabulkan. Apa buktinya? Itulah Mekah sekarang. Tiap menit orang datang, bukan tiap hari, tiap menit. Doa Nabi Ibrahim. Tiap menit orang datang ke sana, bukan tiap hari. Dan lembah itu sekarang menjadi apa? Menjadi kota, bukan sembarang kota, kota suci. Lalu apa lagi minta Ibrahim ke Allah? Jadikan ya Allah negeri yang aman. Doa yang saya baca tadi jemaah ada surah Ibrahim ayat 37, nanti tengok surah Baqarah 125 sampai 129. Mekah, gedung tinggi-tinggi, masjidnya cantik, aman. Mekah tu aman jemaah. Cubalah tanya sama orang Mekah. Tapi pandai bahasa Arab jemaah, bahasa Cu tak faham ni. Orang Mekah itu jemaah, mobil mereka tak perlu masuk garasi. Di luar garasi jemaah, pintu terbuka, kunci tergayut di situ, dijamin tak hilang. Jangan cuba-cuba bukan baru macam itu jemaah. Lasap jemaah. Tahu lasap? Tak ada berkunci mobil mereka. Aman.
Tapi Pak Ustaz katanya jemaah haji, jemaah umrah banyak kehilangan. Kalau ada jemaah haji dan umrah kehilangan, itu bukan orang Mekah asli yang ambil. Orang datang dari seluruh negeri ke sana. Yang datang tak semua baik. Orang Mekah mereka tak sanggup melakukan seperti itu. Karena kalau ketahuan potong tangan. Itu makanya aman. Hukum Islam berlaku. Jadi kalau ada kehilangan itu orang-orang lain. Di Mekah, Masjid Haram, kita tawaf, di keliling Kaabah ada joki. Kalau bayar 100 rial bisa cium Hajar Aswad. Orang Arab, orang kita. Orang kita. Yang bikin tak aman itu orang kita. Orang Mekah mana mau? Azan berkumandang, ruko tinggal, toko tinggal. Kemana mereka? Ke masjid. Tengok terbuka-buka, emas sebesar-besar gelas ini tak ada hilang. Kalau ada hilang, itu orang lain. Kita dulu ketika haji 2018, ada jemaah hilang liping kos 1.500 rial yang dia dapat di Batam. Ketika itu kita ketua rombongan, mana hilangnya Pak? Entahlah Pak Ustaz. Jahit orang muka aku rupanya. Saya bilang, bukan orang Mekah tu saya bilang. Tenang Bapak. Akhirnya kaum muslimin, kaum muslimat kita minta sumbangan lah. Alhamdulillah dapat 2.000 rial. Hilang 1.500, dapat 2.000. Apa katanya? Untung hilang duit saya Pak Ustaz. Pas balik haji dia beli baju sepasang untuk saya. Alhamdulillah. Aman kaum muslimin. Apalagi minta Ibrahim kepada Allah, minta rezeki dari buah-buahan. Ya Allah. Saya ulangi jemaah, tak masuk akal bagi kita, masuk akal bagi Ibrahim. Karena Ibrahim yakin tak ada satu pun dibagi Allah susah, semua mudah. Apa bukti doa Ibrahim dikabulkan? Buah apa yang kita tanya di Makkah ada. Tapi rumpun tak nampak Ustaz. Kita tak urusan rumpun, kita urusan buah. Jemaah kadang-kadang cari kelemahan. Pisang ada Pak Ustaz, rumpun mana? Tak perlu rumpun, yang pontong buah banyak. Cari pula rumpun itu apa rumpun? Ada semua apel besar-besar segar-segar, delima besar-besar segar-segar, manis-manis. Bahkan kalau kita wukuf di Padang Arafah, awak dah bawa buah dari hotel ke Arafah, sampai di Arafah menyesal beli buah. Kenapa menyesal beli buah? Rupa banyak orang bersedekah buah. Tahun tu nak beli buah je kodoh ketua awak kan. DPT beli buah. Rupa buah sebanyak-banyak. Kaum muslimin, kaum muslimat. Ini bukti doa Nabi Ibrahim dikabulkan oleh Allah. Kalau kita berdoa di tengah-tengah keadaan seperti itu, dah hilang keyakinan kita. Tapi tidak dengan Ibrahim. Hebatnya lagi, anak baru 2, Ismail dan Ishak. Tapi Ibrahim berdoa untuk cucu-cucunya. Ini hebat lagi. Cucu yang mana ini? Ada doa tentang itu Pak Ustaz? Ada. Surah apa? Al-Baqarah. Tengok nanti rentang ayat 125 sampai 129. Apa bunyi doanya? Rabbana waja'alna muslimaini laka wa min zurriyatina. Rabbana, ya Tuhan kami, waja'alna, jadikan kami berdua muslimaini laka, tunduk dan patuh kepadamu. Wa min zurriyatina, begitu juga anak cucu kami. Anak cucu yang mana? Anak je baru 2, susah pula dapatnya. Tapi dia sudah minta anak cucu, bahkan sekadar minta didoakan anak cucunya. Itu pun Allah kabulkan. Apa bukti? Dari Ismail terus berketurunan Nabi penutup, itulah Muhammad. Hebatnya lagi dari Ishak beranak Yakub, beranak Yusuf, berketurunan sampai Isa alaihissalam. 25 jumlah Nabi dan Rasul, 18 orang itu cucu-cucu Ibrahim. Yang lebih dahsyat lagi, ketika Ibrahim ada di lembah itu, belum ada tanda-tanda akan jadi Mekah seperti sekarang. Apa doanya? Al-Baqarah 129. Rabbana wa ba'as fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika.
Ibrahim meminta, di sini nanti ya Allah tolong utus seorang nabi. Siapa nabi yang dimaksud di situ kata para ulama tafsir? Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu sesuai dengan hadis Nabi. Ketika sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, mengapa engkau jadi nabi?" Apa jawaban Nabi? Di samping takdir Allah Ta'ala, berkat doa ayahku Ibrahim dulu. Berapa jarak Ibrahim dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Untuk itu jemaah, mintalah apa yang kita minta. Tidak dikabulkan hari ini, esok. Tidak esok, lusa. Tidak lusa, tahun berikutnya. Tidak di dunia, di akhirat yang namanya doa kita Allah kabulkan. Kenapa? Allah tak pernah ingkar janji. Ada hadis riwayat Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak. Hadisnya panjang. Nanti di akhirat Allah bertanya kepada kita. Apa kata Allah Ta'ala? Kalian dulu berdoa hari ini. Ingat sama Allah tu jemaah. Kalian berdoa minta ini. Sudah kukabulkan? Sudah ya Allah. Lalu apa kata Allah lagi? Ini hadisnya panjang. Dulu kamu berdoa hari ini. Minta ini. Tidak kukabulkan. Sekaranglah kukabulkan. Maka doa-doa kalian yang dulu di dunia tidak kukabulkan, sekarang kukabulkan. Kalian masuklah surga ini, masuklah surga itu. Sehingga apa kata orang-orang yang doanya dikabulkan oleh Allah dulu ketika di dunia? Alangkah bagusnya kalau tak satu pun doa kita dulu Allah kabulkan. Semacam kesal kenapa dulu di dunia Allah kabulkan doa. Mana mau jemaah Allah kabulkan doa di dunia atau di akhirat? Tapi jemaah pilih dua-duanya lah Pak Ustaz. Jemaah ini pandai milih ini. Sama dengan saya. Dapat dua-duanya dikabulkan. Hasanah fid dunya wa hasanah fil akhirah. Ada di kaum muslimin, ini pelajaran yang mesti kita ambil pada Ibrahim. Dia suri tauladan dalam berdoa. Namanya doa, meminta ke Allah selengkap syarat rukunnya, tak berat bagi Allah nak mengabulkannya. Yang kedua, apa yang kita contoh pada Ibrahim? Ini lebih penting lagi, yaitu pandainya Ibrahim menjaga akidah. Jemaah, di dunia tu waktu itu jemaah, terutama di Babilonia, tempat tinggal Ibrahim, orang kafir semua. Yang beriman tu cuma Ibrahim sendiri. Okeylah kita tambah istrinya Sarah dan keponakannya Lut, kan gitu. Walau dikelilingi oleh kemusyrikan, akidah Ibrahim usahakan berubah, goyah pun tidak. Ya Allah, goyah pun tidak. Ini luar biasa nih jemaah. Ibrahim itu kalau boleh kita contohkan, kita ibaratkan seperti ikan dalam laut. Apa yang ada di laut jemaah? Gelombang besar, ombak besar. Tebing-tebing aja tak tahan dengan ombak dan gelombang tadi. Apa bukti? Runtuh tebing. Pohon kelapa tumbang. Ikan? Bagaimana ikan jemaah? Tetap ahli berenang. Walaupun tinggi ombak dan gelombang, angin kencang, ikan risau dia? Tidak. Dia tetap menjadi perenang hebat. Itulah Ibrahim. Ombak kemusyrikan, gelombang kekafiran besar, Ibrahim tetap tegar sendiri. Ya Allah. Dan Ibrahim ibarat ikan dalam laut. Mengapa? Air asin, ikan tetap tawar. Ibu-ibu pernah masak ikan laut? Oh bu, pernah masak ikan laut? Tawar asin? Tawar asin? Tawar. Oh ada asin Pak Ustaz? Itu ikan asin, lain cerita. Itu kena udah mati, dijemur, disiram pakai garam. Kalau tangkap laut dimasak mesti pakai garam. Kalau tidak tawar, walaupun ikan itu lama dalam laut. Itulah Ibrahim. Tak macam Panji Gumilang jemaah. Ibrahim hidup di tengah-tengah orang kafir, akidahnya lurus. Panji Gumilang hidup di tengah-tengah pesantren, akidahnya bengkok.
Inilah yang disebut dengan fitnah syubhat. Apa itu fitnah syubhat? Pemikiran aneh, nyeleneh, melenceng yang mengakibatkan orang punya pemikiran ini kufur. Ibrahim di tengah orang kafir, akidahnya terjaga. Panji di tengah pesantren bisa meleset. Makanan hariannya Quran, hadis. Tapi muncul pemikiran-pemikiran yang dia bangga pula menyampaikan. Kira-kira dengar tak Pak Ji Gumilang ini? Tak apalah dengar jemaah ya. Atau ada jemaah pengikut Pak Ji Gumilang? Itu baru takut saya. Tak bisa pulang saya nanti. Berzina halal asal bayar 2 juta. Salat Id, baik Adha atau Fitri, ngundang non-muslim untuk salat berjamaah bersama. Ibu-ibu siapkan konsep untuk jadi khatib. Mana tahu nanti disuruh. Tapi kata Panji, bisa ibu-ibu jadi khatib. Al-Quran katanya bukan kalamullah, tapi kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tengok salatnya, ini namanya fitnah syubhat. Lalu apa maksud saya? Jaga akidah kita, jaga akidah anak kita, hidup di zaman fitnah ini seperti hebatnya Ibrahim menjaga akidah. Kaum muslimin, kalau boleh jujur, harusnya tak ada kita yang meleset-meleset akidahnya hari ini. Kok begitu Pak Ustaz? Siapa kiri kanan kita? Orang Islam semua. Siapa depan belakang kita? Orang Islam semua. Siapa ayah mak kita? Islam juga. Apa jalan untuk meleset? Coba. Ibrahim aja sendiri tengah-tengah kekafiran bisa menjaga akidah. Harusnya kita lebih bisa. Tapi kenapa rusak? Setelah saya amat-amati, ternyata jemaah, di antara penyebabnya adalah HP-HP yang ada pada kita. Karena di situ semua informasi masuk. Itu penyebab. Karena anak kita, mohon maaf, nyaris tidak berinteraksi dengan tetangga. Betul? Bahkan dengan kita pun dia tak berinteraksi. Dengan apa anak kita berinteraksi hari ini? Dengan HP. Di situ banyak fitnah. Bukan hanya fitnah syahwat, orang-orang buka aurat, juga fitnah syubhat. Di kiri kanan Islam, depan belakang Islam, ayahnya Islam, tapi akidah anak rusak. Itu penyebabnya. Jadi apa maksud Ustaz? Jaga baik-baik. Cara menjaganya, ibu-ibu, sekali 3 hari dicek-cek HP anak kita tu. Berat tu Pak Ustaz. Memang masuk surga tu perlu perjuangan. Berat Pak Ustaz. Ada ibu yang guru di sini. Lebih berat lagi guru. Berapa PR anak-anak diperiksa. Apalagi sistem kurikulum merdeka ni. Terjajah kita dibuat. Kurikulum merdeka. Awak terjajah dibuat. Banyak nak diperiksa. Yang kita periksa itu siapa? Yang kita periksa itu adalah tugas-tugas anak-anak kaum muslimin. Memeriksa HP anak kita mungkin lebih penting daripada memeriksa tugas itu. Ini kau tak periksa tugas nanti Ustaz, menyalahi RPP Ustaz, tak keluar gaji nanti. Begitu takutnya kita tak memeriksa tugas-tugas anak di sekolah. HP anak kita periksa juga. Mana tahu dia masuk grade LGBT? Mana tahu? Mana tahu? Mana tahu anak kita bikin grup-grup yang aneh-aneh? Mana tahu kaum muslimin? Oh, enggak ada Pak Ustaz, memang dah pernah periksa. Kalau anak kita punya HP, HP-nya tak pernah terletak, kecuali dia masuk saku, dia jaga baik-baik, sewajarnya lah kita curiga. Tak pernah HP terletak. Kalau kita pinjam tak bisa.
Kalau ada anak kita macam ini, saya ulangi, curigailah, waspadalah. Tengok konten-konten yang pernah dia buka, kan ada pertinggalnya, ada filenya di situ. Tengok WA yang masuk. Ini mohon maaf jemaah, tidak bermaksud apa-apa. Narkoba masuk ke Indonesia ini kaum muslimin puluhan ribu ton sehari. Kalau ribuan ton sehari, itu bukan pelabuhan tikus. Mana muat pelabuhan tikus? Kalau puluhan ribu datang, itu pakai kargo tuh. Ini mohon maaf, kalau ada unsur-unsur pemerintah di sini, kok bisa masuk barang sebanyak itu? Dari mana masuknya? Pelabuhan tikus, mana muat pelabuhan tikus kalau beribu ton? Jadi barang tuh sedang banjir sekarang, harganya sedang turun. Lalu siapa yang akan menjadi penjualnya, konsumennya? Siapa lagi kalau bukan anak-anak kita? Maka mana tahu anak kita jaringan itu. Perlu waspada kita jemaah, perlu waspada. Oh berat Pak Ustaz, berat lagi Ibrahim, tapi ternyata dia bisa. Makanya ini contoh buat kita. Allah berfirman dalam Al-Quran, Qu anfusakum wa ahlikum naro, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kaum muslimin, apa lagi yang kita contoh pada Ibrahim? Banyak. Apa itu? Ibrahim mulai berkeluarga sampai hari ini, niat berkeluarganya tak pernah berubah kecuali mencari ridha Allah. Sampai-sampai saking hebatnya keluarga ini, setiap tahun kita peringati sa'inya, melontarnya. Kan gitu kaum muslimin, kaum muslimat. Dari mana analisanya tu Pak Ustaz? Kembali kita ke cerita lembah tadi. Di situ istrinya diletakkan bersama anak yang masih menyusu. Tak ada tanda-tanda kehidupan. Di situ letaknya. Bukan di rumah mewah. Kan gitu kesana perginya. Karena kita berkeluarga cerita rumah kita lagi. Bukan di rumah mewah. Bukan mobil Pajero, mobil Expander, mobil macam-macam lah. Bukan itu. Di tengah lembah. Itu Ibrahim pergi lagi. Itu bertanya Hajar, bang, siapa yang nyuruh abang meletakkan kami di sini? Diam aja Ibrahim. Itu bertanya Hajar lagi, abang, siapa yang menyuruh abang meletakkan kami di sini? Diam aja Ibrahim. Kali ketiga nih pertanyaannya. Allah yang suruh? Ya. Yang menyuruh Allah. Mendengar itu, yang tinggal tenang, yang pergi tenang. Allah. Walaupun tak di rumah mewah, tenang. Walaupun tak di rumah mewah, tenang. Mendengar Allah. Yang pergi tenang, yang tinggal tenang. Padahal air cuma sebotol, kurma 2-3 biji. Alhamdulillah lah, kulkas rumah kita begitu dibuka, tingkat atas masih ada daging korban. Tingkat 2 ada buah-buahan. Tingkat 3 sayur-sayuran. Tingkat 4 kentang, bawang, lado, cabai. Lado cabai sama je mah. Di pintunya telur, madu. Begitu dibuka kulkas tu penuh, tak tenang kita. Apa sebab? Allah jauh dari rumah tangga kita. ATM asal digesek tak pernah minta maaf. Karena ada juga ATM minta maaf. Gesek, maaf bang katanya, dah habis katanya. Alhamdulillah ATM kita tak pernah minta maaf, tapi kok tak tenang? Mungkin kaum muslimin rumah tangga kita sudah berubah niatnya. Maka saya pesankan kepada jamaah termasuk saya, setua apapun usia rumah tangga, niat berumah tangga jangan pernah berubah karena Allah. Maka perbaharui terus niat. Karena berumah tangga itu lama, tak sama dengan salat. Usolli, salam, selesai. Kita pertahankan niat itu cuma dari usolli sampai salam. Tapi berumah tangga mulai ijab kabul sampai mati, berarti lama. Selama itu kita mempertahankan niat. Maka kalau niat sudah berubah, perbaharui niat. Bukan memperbaharui pasangan, perbaharui niat.
Nanti apa pula salah dengar pula? Perbaharui niat atau perbaharui pasangan, kata Ustaz tadi ni. Perbaharui niat. Itu yang tak boleh berubah, karena rumah tangga kita sudah berubah semua. Ya kan? Satu yang tak boleh berubah, niat karena Allah. Sehingga jauh ditinggal, dan ketika ditinggalkan tak ada apa-apa, tetap tenang. Karena apa? Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Memang sumber ketenangan hati itu adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jemaah, tamu-tamu Allah, ini pengantar untuk menghadapi tahun baru Islam. Kalau dah masuk nanti Muharram, itu Nabi Muhammad pula lagi kita jadikan sebagai suri tauladan. Penyemangatnya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Allah tak sembarang menyusun bulan itu, jemaah. Kait-mengait, hebat betul Allah dalam menciptakan makhluknya. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf banyak kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.